Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin, masih kembali bersama saya Fakih di sini. Nah, pada hari ini dalam pelajaran Al-Qur'an dan hadis, untuk kali ini kita akan belajar mengenai hadis. Hadis apa itu? Untuk kelas 6 kita akan belajar hadis tentang keutamaan memberi. Nah, nanti dalam hadis itu akan dijelaskan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Apa maksudnya? Nah, nanti akan Ustaz jelaskan. Sebelumnya akan Ustaz bacakan hadisnya, yaitu adalah hadis dari An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, wabda biman ta'ulu, wa khairus shadaqah an zahri ghinan, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan sedekahkanlah atau dahulukanlah orang yang menolak atau menjadikan, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang orang-orangnya itu memiliki kelebihan. Dan barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Muttafaqun alaih, yaitu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan dari hadis keutamaan memberi ini satu, yaitu adalah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita memiliki harta, lebih baik kita sedekahkan harta kita. Nah, itu lebih baik daripada kita sudah punya harta yang banyak, harta yang cukup nih, udah ada harta yang sedikit ataupun cukup, tapi kita masih meminta-minta. Nah, itu masih kurang baik daripada orang yang memberi. Yang kedua, wabda biman ta'ulu, dahulukanlah orang yang ada di sekitar kalian. Maksudnya adalah, jadi ketika kita memiliki harta kelebihan atau harta yang cukup, nah kita tuh sedekahkannya atau memberikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Contoh, keluarga kita, saudara kita, ataupun tetangga-tetangga kita. Nah, jangan sampai jikalau kita memiliki harta yang banyak, kita sedekahkan ke panti asuhan, kita sedekahkan ke rumah yang membutuhkan, atau kita sedekahkan kepada korban bencana, tapi tetangga kita masih dalam kelaparan, kemiskinan, anaknya nggak sekolah. Jangan sampai kita melupakan mereka. Dahulukan mereka terlebih dahulu, baru kita kerjakan atau sedekahkan ke tempat yang lain. Karena apa? Tetangga-tetangga ini adalah ibarat kata adalah saudara kita juga. Karena jika kita terkena musibah, misalkan rumah kita kebakaran, siapa yang akan menolong? Mesti adalah tetangga-tetangga yang terdekat terlebih dahulu yang berusaha untuk memadamkan api tersebut. Maka lebih baik kita dahulukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, wa khairus shadaqah an zahri ghinan, dan sebaik-baik sedekah adalah orang yang memiliki kelebihan. Maksudnya itu adalah kalau kita ingin bersedekah, dicek ada nggak harta kita yang digunakan untuk keluarga kita. Karena dahulu para sahabat itu berlomba-lomba untuk memberikan hartanya kepada Islam, agama Islam, untuk membangun agama Islam. Tapi hal itu dicegah sama Nabi. Seperti yang terjadi pada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'ad itu memiliki harta yang banyak, tapi dia hanya memiliki seorang ahli waris, itu anak perempuan. Nah, si Sa'ad bin Abi Waqqas ini ingin menginfakkan atau mewariskan hartanya itu kepada Islam. Wahai Nabi, aku ingin sedekahkan hartaku ini, kata Sa'ad, sebanyak setengah jumlah hartaku, kata Sa'ad. Apa kata Nabi? Tidak, itu masih sangat banyak. Terus apa yang lagi? Wahai Nabi, bagaimana kalau 2/3 hartaku? Apa kata Nabi? Tidak, itu masih sangat banyak. Lalu Sa'ad mengatakan lagi, bagaimana kalau 1/3 ya Nabi? Ya nggak apa-apa, tapi itu masih terlalu banyak juga. Nah,
saking Nabi itu memperhatikan keluarga-keluarga para sahabat ini. Walaupun memang kita tuh memiliki harta yang banyak, tapi jangan sampai kita melupakan keluarga kita. Nah, maka dari itu penting untuk selalu melihat kondisi dari orang-orang sekitar kita, walaupun kita memiliki harta yang banyak. Yang keempat, waman yasta'fif yu'ifahullah, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang menjaga diri kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka-mereka yang menjaga dirinya dari meminta-minta tadi, maka Allah akan jaga dirinya, akan jaga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang merasa cukup sehingga dia itu tidak mau meminta-minta, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, orang yang menjaga diri dari meminta-minta atau merasa cukup dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah, itulah yang disebut sebagai iffah. Iffah itu berarti kayak menjaga kehormatan dirinya sendiri. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana banyak fenomena orang yang kalau dilihat sebelah mata, misalnya seorang petani, mungkin kalau sepandangan mata itu adalah orang yang memiliki kekurangan harta. Akan tetapi jikalau kita masuk ke dalam kehidupan mereka, masuk ke dalam hidup mereka, mereka itu hidup seperti tanpa beban. Makan mereka hasil dari tanian mereka, bertetangga sangat akrab dengan tetangganya, hidup mereka bisa sekolahkan anaknya. Kita bandingkan dengan sebagian orang-orang yang kaya, tidur mereka tidak nyenyak walaupun kasurnya empuk, ber-AC, dan ada penjaga malamnya. Mereka selalu berpikir bagaimana hidup besoknya, bagaimana dengan hutang-hutangnya, bagaimana dengan anak didik atau anak cucunya. Padahal mereka itu memiliki harta yang sangat banyak. Nah, kali itu untuk ukuran harta itu tidak ada batasannya, walaupun sedikit, tapi itu cukup, itu lebih baik daripada banyak, itu akan tapi itu adalah kurang. Maka dari itu penting bagi kita untuk merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari Ustaz.